Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku rahimani Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik semuanya. Sehat walafiat. Tak kurang suatu apa. Baik, anak-anakku rahimani Allah. Sekarang kita telah masuk pada tema 4. Keluargaku. Pada subtema 2. Kegiatan keluargaku. Pada bagian yang pertama. Anak-anakku rahimani Allah. Tiap keluarga memiliki kegiatan dan kebiasaan yang berbeda. Keluarga Muslim meniatkan semua kegiatan sebagai ibadah. Semua dilakukan dengan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga memiliki kegiatan yang berbeda karena masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Seorang ayah, dia bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak punya kewajiban sekolah, belajar, mencari ilmu. Seorang ibu juga punya kewajiban di rumahnya, menyiapkan makanan untuk keluarga. Meskipun berbeda kegiatan, meskipun berbeda peran, semua punya satu tujuan, menjadi keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Semua anggota keluarga bekerja sama, saling bantu bahu-membahu, sehingga pekerjaan menjadi ringan. Selanjutnya, ayo membaca. Makan pagi bersama keluarga. Sofi bersama keluarga selalu sarapan pagi. Sebelum sarapan, Sofi membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah selalu mengingatkan untuk membaca basmalah sebelum makan, agar makanan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang sederhana akan terasa sangat lezat. Sofi bersama keluarga menikmati makanan dengan lahap. Semua berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat rezeki berupa makanan. Sofi juga berterima kasih kepada ibu yang telah menyiapkan makanan. Selesai sarapan, Sofi dan kakaknya membantu membereskan meja makan. Sarapan bersama keluarga sangat menyenangkan. Setelah kita membaca, kita akan mengetahui dari bacaan tersebut tentang peraturan makan di keluarga Sofi. Setiap pagi, keluarga Sofi makan bersama. Kata ayah dan ibu, selama makan harus dengan adab-adab makan. Adab-adab makan tersebut, yang pertama, makan harus duduk. Yang kedua, mengucapkan bismillah
sebelum makan. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Yang keempat, makan tidak terburu-buru. Yang kelima, tidak bersuara saat mengunyah makanan. Yang keenam, tidak boleh mencela makanan. Yang ketujuh, bersyukur dan berdoa setelah makan. Yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, selesai makan, membantu ibu merapikan meja makan. Kemudian, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, kita akan membuat kalimat dengan kata tolong dan terima kasih. Contoh yang pertama dengan kata tolong. Kata tolong ini digunakan untuk meminta sesuatu kepada orang lain, meminta bantuan. Ya. Contohnya, Farhan, tolong ambilkan minum Abi. Iya, Nak. Kemudian contoh yang kedua, Sofi, tolong ambilkan tisu di almari. Iya, Nak. Yang ketiga, Zaidan, Sofi, setelah makan, tolong bantu Umi mencuci piring. Ya, Nak. Ya, dari ketiga contoh ini kita mengetahui, ya, kata tolong digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dan dengan kata tolong ini akan terasa lebih sopan dalam meminta tolong dan lebih lembut ketika minta tolong kepada orang lain, sehingga orang lain akan menerima dengan senang hati, akan membantunya. Kemudian yang kedua, kata terima kasih. Kata terima kasih. Setelah kita ditolong oleh orang lain, ya, atau diberi sesuatu, maka kita bersyukur pada orang tersebut. Ya. Bersyukur pada orang tersebut. Ya. Dan ini bentuk syukur kita kepada yang memberi kepada kita. Misalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terima kasih kita adalah Alhamdulillah. Dan kepada manusia kita ucapkan terima kasih. Ya. Dan ditambah dengan doa. Jazakallahu khairan. Ya. Baik, kita lihat contohnya. Ya. Contoh kalimat dengan kata terima kasih. Ya. Terima kasih Farhan. Jazakallahu khairan. Ya. Artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu. Kemudian yang kedua, terima kasih Sofi. Jazakillahu khairan. Kemudian contoh yang ketiga, terima kasih Zidan, Sofi. Jazakumullahu khairan. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat ada 3 perbedaan, ya, ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang pertama, jazakallahu khairan, ini ketika kita berterima kasihnya, mendoakannya kepada satu orang laki-laki, kepada saudara kita, kakak kita yang laki-laki, atau adik kita yang laki-laki, ya, atau kepada adik kita, ya. Maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Contoh yang kedua, ya, jazakillahu khairan. Ini ditunjukkan, ya, kepada satu orang perempuan,
ya, mungkin dengan mbak kita, ya, atau dengan umi kita, atau dengan ustadzah kita, ya. Maka ucapkanlah jazakillahu khairan. Dan yang ketiganya, jazakumullahu khairan, ya, karena jumlahnya lebih dari satu. Nah, ucapkanlah jazakumullahu khairan atau kepada orang banyak, ya. Ini contoh membuat kalimat dengan kata tolong dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, anak-anakku rahimani Allah, kita akan berolahraga berlari. Ya, olahraga berlari. Berlari satu arah. Ya. Ini ada tekniknya, ada caranya. Cara berlari satu arah. Yang pertama, persiapan. Posisi badan agak condong ke depan. Yang kedua, berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Ya, yang sesuai. Tatkala kaki kanan kita yang maju, maka tangan kiri kita ke belakang. Demikian pula ketika kaki kiri yang di depan, maka tangan kanan kita yang ke belakang. Demikian seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, arah berlari lurus menuju satu arah. Ya. Dengan pandangan juga lurus ke depan. Kemudian yang keempat, memperhatikan aba-aba gurumu. Ya. Perhatikan aba-aba gurumu. Pertama, lari dengan pelan ke depan. Kedua, berlarilah dengan cepat. Yang ketiga, berlarilah dengan pelan. Berlari pelan dan cepat tujuannya untuk melatih kelincahan dan kekuatan otot. Ya. Ada iramanya. Ketika berlari, pelan, kemudian cepat, pelan, kemudian cepat. Ya. Ini akan bermanfaat untuk melatih kelincahan dan kekuatan otot. Selanjutnya, anak-anakku rahimani Allah, variasi berlari sambil membawa bola. Caranya, pertama, membawa bola dengan tangan. Dua, posisi badan agak condong ke depan. Ketiga, antarkan bola kepada teman yang disebutkan gurumu. Yang keempat, berlarilah lurus ke depan. Yang kelima, gerakan tangan dan kaki dengan benar dan sesuai. Yang keenam, teman-teman berbaris siap menerima bola. Yang ketujuh, berikan bola pada temanmu sesuai yang ditunjuk oleh gurumu. Demikian, mudah anak-anakku rahimani wa rahmatullah, dan mengasihkan kan? Baik, anak-anakku rahimani wa rahmatullah. Selanjutnya kita akan belajar pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Bagaimana teknisnya pola bilangan? Ya, membuat pola bilangan. Yang pertama, buatlah baris bilangan sesuai banyak benda. Kedua, susunlah dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang besar. Maka susunannya seperti pola gambar di samping. Ya, perhatikan gambar lingkaran. Pertama, lingkaran 1. Kemudian lingkaran 3. Kemudian lingkaran 6.
kemudian lingkaran 10. Maka susunlah dari bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 1, ya, sampai yang terbesar, bilangan 10. Sehingga jadilah susunan pola bilangan seperti ini, 1, 3, 6, dan 10. Baik anak-anakku rahimanillah, kalian juga bisa mencoba, ya, seperti yang ada di dalam buku paket kalian, ya. Buatlah baris bilangan sesuai banyak sayur di rumah, ya. Kalian kumpulkan wortel sendiri, kemudian pisang sendiri, kemudian tomat sendiri, kemudian kentang sendiri, ya, dibariskan sesuai dengan kumpulan bendanya, ya. Kentang dengan kentang, wortel dengan wortel, pisang dengan pisang, tomat dengan tomat. Kemudian tulis, ya, susunlah dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang besar, maka akan tersusun pola bilangan, ya, sesuai dengan kumpulan bendanya. Demikian anakku rahimani Allah, mudahnya dalam kita membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. Selamat mencoba. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku rahimani Allah, akhirnya selesai juga, ya, pelajaran tema kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita dan memberkahi pertemuan kita kali ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat kita, terutama kehidupan di dalam keluarga kita. Saling bantu-membantu, saling menghargai, ya, dan saling mendoakan. Akhirnya anakku rahimanillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.